Halo semuanya, kembali lagi bersama kami FJA Teknik. Jadi di FJA Teknik kami menjual berbagai macam spare part AC, kulkas, dan mesin cuci. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan fokus membahas spare part mesin cuci, yaitu dinamo pengering dan dinamo pencuci. Nah, untuk dinamo pengeringnya ada dua model, ada yang kaki 3 dan kaki 4. Pertama kita bahas yang kaki 3 dulu ya. Kaki 3 itu ada berbagai macam juga. Yang pertama ini kakinya ada 3 ya, 1, 2, 3. Yang kedua ini ada 3 juga, 1, 2, 3. Yang ketiga ini ada 3 juga kakinya, 1, 2, 3. Dan yang terakhir keempat ini ada 4 kaki ya, 1, 2, 3, 4. Nah, perbedaannya itu apa? Nah, yuk kita bahas satu-satu. Kita mulai dari yang pertama dulu. Ini dinamo pengering kaki 3. Biasanya dipakai untuk mesin cuci merek Aqua, Sharp, Aqua, Denpo sama Sanyo gitu. Nah, kalau kita lihat di sini tuh kedudukannya itu ini ya, kotak bulat kotak. Ini jaraknya itu agak renggang ya. Kotak bulat kotak ini jaraknya agak ngejauh gitu. Nah, yang kedua yang ini sama kayak yang pertama tadi. Kakinya ada 3 juga, ukuran asnya juga sama, tapi di sini ukuran kotak bulat kotaknya ini agak rapet. Nah, ini biasanya dipakai untuk mesin cuci merek Sharp. Nah, tapi nggak jarang ya pelanggan beli ke toko kami FJA Teknik, punya dia itu mesin cuci merek Sharp, tapi dinamonya itu bukan pakai dinamo ini, malah pakai dinamo yang ini. Nah, itu bisa aja ya terjadi ya. Makanya kalau teman-teman mau ke sini mau beli dinamo, biar nggak salah beli, bawa contohnya aja gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman salah beli, punya teman-teman misalnya dinamonya yang ini nih, yang pertama tadi. Nah, tapi teman-teman belinya yang ini, udah terlanjur salah beli nih. Ini bisa dipasang apa enggak gitu, bisa dipakai apa enggak. Nah, sebenarnya nggak bisa ya, jadi harus ngakalin. Ini kan perbedaannya cuman di kedudukannya doang ya. Ini kakinya udah sama-sama 3, cuman bedanya ini kedudukannya ini, kotak bulat kotaknya ini yang pertama itu agak renggang, yang kedua ini agak rapet. Nah, sedangkan ini kan tempatnya buat ini ya, buat kaki dinamo pengeringnya. Jadi ntar masuk begini. Nah, yang tengah dibaut, yang kanan kiri nyangkut gitu. Nah, ini bisa aja ya dipakai kalau misalnya teman-teman udah terlanjur salah beli. Jadi ini kan nggak bisa masuk ya kalau buat dinamo yang rapat kedudukannya, nggak bisa masuk kanan kirinya. Jadi ini yang kaki pengering yang sebelah kanan sama sebelah kiri ini dipotek aja, digunting aja. Jadi cuman ngandelin yang tengah ini, cuman ngandelin yang tengah dibautnya doang gitu. Jadi ini tetap bisa masuk, terus tengahnya dibaut gitu. Itu ngakalinya begitu. Nah, jadi perbedaan antara dinamo pengering yang pertama dengan dinamo pengering yang kedua itu bedanya cuman di kedudukannya ini doang, jaraknya agak renggang sama agak rapat. Sekarang kita lanjut ke dinamo pengering ketiga. Nah, ini dinamo pengering yang ketiga. Ini kakinya ada 3 juga ya. Biasanya ini untuk merek LG. Nah, ini kan kedudukannya kan kotak bulat kotaknya itu kan agak renggang ya. Artinya sama kayak dinamo pengering yang pertama tadi gitu. Berarti bisa dong? Ya nggak bisa. Nih, kalau kita bandingin ya, ini tadi yang dinamo pengering pertama, ini dinamo pengering ketiga. Walaupun kedudukannya sama, tapi ukuran asnya beda. Sebentar ya, saya ambilin dulu. Nah, ini kan kalau dinamo pengering yang pertama ukuran asnya segini ya. Ini ukurannya agak kecil. Sedangkan nanti kan di atas as ada
ada ini saya sebutnya puli ya. Ada puli ini masuk ke sini. Nah, nanti di atas ini buat tabung pengeringnya. Jadi tabung pengeringnya nyolok ke atas ini. Nah, kalau misalnya teman-teman di rumah punya ini, sedangkan salah belinya malah yang ini, itu nggak bisa dipakai karena asnya itu ukurannya beda. Nah, begitu yang ini mau nyolok tuh, jadi nggak pas, nggak bisa masuk gitu karena yang ini ukurannya gede. Jadi meskipun dinamo pengering yang pertama dengan yang ketiga kedudukannya sama, tapi ukuran asnya beda tuh. Yang ketiga ini ukuran asnya lebih besar gitu. Jadi pastiin kalau teman-teman mau beli dinamo pengering atau pencuci, sebisa mungkin bawa contoh supaya nggak salah beli gitu kan ya. Walaupun bisa dipasang ngakalin ya bisa aja, tapi kan jadi kerjanya jadi agak lebih lama lagi gitu loh. Lebih baik belinya yang sama aja, jadi tinggal pasang aja kan begitu. Jadi silahkan kalau mau beli bawa contoh aja. Nah, dinamo pengering pertama udah, dinamo pengering kedua udah, dinamo pengering ketiga udah, sekarang dinamo pengering keempat yang kakinya ada 4 nih. Ini biasanya untuk merek Sanken, kakinya ada 4, 1, 2, 3, 4, dan ukuran asnya itu sama dengan dinamo pengering kaki 3 yang pertama, kedua tadi gitu. Jadi ini ukurannya sama ya, sama yang dinamo pengering kaki 3 yang pertama. Yang ini ukurannya sama asnya, tapi kakinya beda. Terus sama juga sama dinamo pengering yang kedua tadi, asnya sama ukurannya, tapi kakinya beda, nggak bisa dipasang juga. Jadi bawa contoh gitu. Oke guys, jadi kesimpulannya, poin yang harus diperhatikan apabila teman-teman mau beli dinamo pengering atau dinamo pencuci, yang pertama itu perhatikan kaki 3 atau kaki 4-nya gitu. Dinamo pengering teman-teman itu kaki 3 atau kaki 4. Nah, selanjutnya perhatikan kedudukannya juga. Pastikan kedudukannya ini sama ya, supaya bisa masuk sama kaki pengeringnya. Nah, begini ya, masuk. Nah, lalu yang ketiga, perhatikan ukuran asnya. Nah, ini kan ada as yang gede, ada as yang kecil. Kalau salah beli nanti nggak masuk sama puli yang ini nih. Kalau misalnya punya teman kecil tapi beli yang gede, nggak bisa masuk ke lubang puli yang ini. Nah, lalu yang keempat, poin yang harus diperhatikan apa? Yang keempat, poin yang harus diperhatikan adalah besar kapasitor yang diperlukan oleh dinamo ini. Nah, ya teman-teman bisa lihat dulu ukuran kapasitor teman-teman itu berapa mikro. Bisa dilihat dari ini namanya kapasitor. Letaknya itu dekat sama dinamo pencuci di mesin cuci teman-teman gitu. Nah, kalau dilihat misalnya ini punya teman-teman itu kapasitornya itu 10 plus 5 nih. Ini kan 10 ya. Untuk pencucinya 10, untuk pengeringnya 5 mikro. Nah, berarti teman-teman cari dinamo pencuci atau pengering yang pencucinya itu 10 mikro, pengeringnya 5 mikro. Contohnya ini. Nah, ini kalau dilihat dinamo ini kapasitornya dia perlu kapasitor sebesar 5 mikro nih. Ada tulisannya ya, 5 mikrofarad, 5F. Jadi disesuaikan aja sama kapasitor teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman beli dinamo terlanjur ukurannya misalnya 6 mikro, kayak misalnya ini. Nah, ini bisa dilihat ya, ini agak kebalik mungkin angkanya ya di video. Nah, ini 6 mikro ya, 6 mikrofarad, 6 UF ya, 6 mikrofarad. Nah, sedangkan teman-teman kapasitornya ini 5 mikro. Nah, nanti dinamo teman-teman tuh muternya jadi nggak maksimal gitu, kencangnya jadi nggak maksimal. Nah, kalau emang teman-teman udah terlanjur beli dinamo yang 6 mikro sedangkan kapasitor teman-teman 5 mikro, teman-teman bisa beli lagi kapasitornya ini
yang sesuai sama ukuran dinamonya gitu. Karena ukuran kapasitor tuh beda-beda ya, ada 10+4, 10+5, 10+6, 12+4, 12+5, 12+6 gitu. Nah 12+5, 12+6 itu maksudnya apa? Artinya 12 untuk pencuci dan 5 mikro atau 6 mikro untuk pengering. Intinya untuk pencuci itu pasti kapasitornya yang lebih besar lah. Misalnya 10+5 berarti 10 untuk dinamo pencuci dan 5 mikro untuk dinamo pengering ya, kayak gitu ya. Jadi ya mungkin itu aja yang perlu diperhatikan dalam membeli dinamo. Yang pertama tadi kakinya itu kaki 3 atau kaki 4 ya untuk dinamo pengering. Terus kedudukannya itu pas apa enggak sama kaki pengering punya teman-teman yang lama, pas apa enggak kakinya. Lalu yang ketiga ukuran asnya, dan yang keempat ukuran kapasitornya gitu.